Baik, pemirsa selengkapnya terkait tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Sulawesi Tenggara sudah bergabung bersama kami Dr. Vincentius Weo Budianto dari Asosiasi Health Indonesia. Selamat sore, Dr. Vincentius. Ya, selamat sore Mbak Anita. Baik, Dok, bagaimana menurut Anda terkait TKA yang datang sejumlah dan harus diobservasi selama 14 hari? Ya, jadi memang seluruh tenaga kerja asing ataupun orang Indonesia pun yang berasal dari negara lokasi di mana wabah COVID-19 ini terjadi, itu perlu dilakukan isolasi. Supaya apa? Supaya ketika muncul gejala, itu langsung bisa cepat ditangani, bisa langsung diperiksa dan dilakukan pengobatan yang sesuai. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan isolasi dan ternyata muncul gejala walaupun ringan, tapi itu akan jadi sumber penyebaran ke lokasi di sekitarnya. Jadi bukan cuma buat TKA, tapi orang Indonesia juga yang datang dari luar negeri, dari Italia, itu juga tetap mesti dilakukan self-isolation ataupun karantina selama 14 hari. Begitu. Baik, Dr. Vincentius, sejauh ini COVID-19 menyebar dengan sangat cepat meskipun fatality-nya cukup rendah, cuma untuk penyebaran ini sangat cepat sekali. Kira-kira di Indonesia sendiri apa dampak dari penyebaran wabah COVID-19 ini? Oke, baik. Jadi virus ini memang virus baru, tapi sudah cukup banyak penelitian epidemiologi. Yang saya ingin highlight adalah dari kasus yang terjadi untuk infeksi COVID-19, misalnya dari 100 orang ya, dari 100 orang yang terkena COVID-19, itu 81 orang atau 81% itu akan gejalanya mild. Kalaupun pneumonianya bisa akan membaik sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan ada 19% kasus yang akan menjadi serius dan kritis. 14% kasus serius ini dan 5% kasus kritis ini yang perlu mendapatkan prioritas utama dan perlu dirawat di rumah sakit. Penyebaran dari virus ini dia transmission rate-nya lebih tinggi dibandingkan influenza dan memiliki potensi untuk meledak secara tiba-tiba. Dan kalau misalnya ini meledak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah layanan kesehatan kita akan kewalahan. Untuk itu perlu kita lakukan strategi yang mulai dari awal untuk bisa mentriase, membagi-bagi mana mereka yang memang memerlukan ke rumah sakit, memerlukan rawat inap, memerlukan ICU. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membedakan mana yang perlukan ICU, semuanya datang ke rumah sakit, semuanya diperiksa, nah itu akan menghambat sistem yang ada. Dan ketika sistemnya overload, mereka yang menjadi kritis, 5% yang menjadi kritis, 5% yang akan memerlukan ICU, yang akan perlu intubasi, itu resiko meninggalnya akan lebih gede dibandingkan jikalau mereka tertangani dengan baik. Untuk itu pencegahan penularan perlu dilakukan secara dini. Orang-orang yang suspek itu jangan kemana-mana. Kalau bisa cukup mereka datang ke FKTP, ke puskesmas untuk diambil swabnya, kemudian dikirimkan ke lab, daripada mereka mesti tektok pergi kemana-mana dan akibatnya mereka akan membawa virus itu juga kemana-mana. Perlu dicatat ya, satu penelitian itu menunjukkan bahwa 41% kejadian COVID-19 itu hospital related. Dan itu menunjukkan bahwa karena orang yang sakit pasti mereka akan datang ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu nanti ada juga banyak pasien rentan di sana. Jadi kalau memang mereka terlalu banyak ke rumah sakit, apalagi mereka yang sebenarnya bisa membaik sendiri, mereka akan menulari populasi rentan yang memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Disitulah pentingnya kenapa ada perlu himbauan self-isolation, social distance, dan bahkan beberapa negara sampai melakukan lockdown. Baik, Dr. Vincentius, saat ini Indonesia sudah ada 227 kasus positif dengan angka meninggal dunia mencapai 19 orang. Sejauh ini menurut dokter di Indonesia ini sudah memasuki fase apa? Jadi kalau kita lihat fase dari epidemi di suatu negara ya, pada saat fase-fase awal itu perlu dilacak semua kasus-kasus imported dan di karantina
kalau berhasil itu akan menghentikan supaya memasuki fase selanjutnya, fase di mana terjadi community transmission, di mana muncul kluster-kluster yang tidak lagi terkait dengan kasus-kasus yang imported. Nah, contohnya kapan kasus imported yang berhasil di contain itu, contohnya adalah kasus Ebola. Ebola itu kan sempat sampai ke berbagai negara, tapi akhirnya nggak meluas, karena beruntungnya transmission rate-nya juga tidak setinggi COVID-19 ya. Tapi di situ berbagai negara berhasil melakukan containment dari awal, jadi tidak meluas banyak. Tapi berbeda dengan COVID-19 ini yang mana dia transmission rate-nya tinggi, tapi kita tidak boleh anggap enteng. Karena walaupun transmission rate-nya, mortalitasnya kelihatannya rendah, tapi sebenarnya yang membutuhkan perawatan yang serius itu cukup tinggi sampai 19%. Dan itu kalau misalnya meledak terjadi di Indonesia itu akan sangat dengan cepat dalam hitungan bulan itu layanan kesehatan kita bakal overwhelm. Baik. Ya. Baik, lalu bagaimana strategi secara medis ya, Dok, untuk mencegah agar angka yang menjangkit atau terjangkit corona COVID-19 ini tidak terlalu besar begitu? Oke, jadi ada dua strategi yang kita bisa lakukan ya. Pertama, jangan sampai terjadi outbreak terlalu besar di atas kapasitas layanan kesehatan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas layanan kesehatan kita lebih tinggi lagi selama masa wabah ini, supaya mengcoping mereka yang kritis. Nah, social distancing, kemudian sampai ke lockdown, kemudian kita bisa kalau kita bisa screening lebih awal, orang-orang yang nggak perlu, yang ringan nggak perlu ke rumah sakit, misalnya mereka cukup pakai telekonsultasi aja untuk bisa menyelesaikan kasus mereka, obat-obatan bisa diantar ke rumah sehingga mereka nggak perlu pergi kemana-mana. Nah, itu akan membantu supaya puncak dari outbreak ini tidak terlalu tinggi. Kita bisa perlu landaikan kurvanya supaya jangan sampai melebihi kapasitas rumah sakit. Ataupun di rumah sakit sendiri, ya kita perlu tambah ruangan-ruangan isolasi, kemudian ventilator ditambah, karena itu pasti akan kita butuhkan. Termasuk dokter-dokter yang biasanya di puskesmas, kalau memang rumah sakit lagi bahaya, ya kita pindahkan mereka sementara untuk ke rumah sakit dulu untuk bantu. Baik. Terima kasih Dr. Vincentius Weo Budianto dari Asosiasi Health Indonesia.